Jadi prinsip perancangan berbasis antropometri, 1. Menentukan kebutuhan perancangan, 2. Mendefinisikan dan mendeskripsikan populasi pemakai, kemudian pemilihan sampel yang akan diambil datanya, dan menentukan kebutuhan data atau dimensi tubuh yang akan diambil. Seperti tadi, baju, kemeja. Nah, saya mau merancang untuk populasi laki-laki Indonesia. Kemudian kebutuhan datanya apa yang dibutuhkan tadi dimensinya? Lebar dada, kemudian panjang bahu ke pinggang misalkan, kemudian lingkar perut atau lingkar pinggang, lalu panjang lengan. Jadi tidak semua dimensi tubuh diperlukan. Nah, selanjutnya menentukan sumber data dan pemilihan persentil yang dipakai. Jadi kalau Anda ingin merancang sesuatu yang misalkan dikhususkan untuk mahasiswa komunitas di Universitas Komarudin saja misalkan. Lalu persentil berapa yang akan dipakai? Seperti tadi, ketika Anda merancang tinggi pintu, Anda ingin 95% dari populasi bisa masuk ke ruangan tersebut, tidak nubruk tingginya pintu. Nah, berarti Anda gunakan tinggi tubuh manusia, ambil patokannya adalah persentil 95 atau mungkin 99. Lalu menyiapkan alat ukur yang dipakai. Yang pertama adalah kursi antropometri, alat ukur Martin atau antropometer, penggaris meteran, timbangan badan, dan fleksi goniometer. Saya nggak tahu apakah lab memiliki alat ini, tapi yang jelas alat ini wajib dimiliki ya, semacam kursi antropometri. Lalu yang ketujuh, melakukan pengambilan data. Nah, ini alat-alat untuk pengukuran antropometri. Saya seharusnya semester ini saya sudah mengajukan pembelian alat-alat ini. Dan semester depan atau mungkin tahun depan itu alat ini sudah tersedia ada di Komarudin. Sehingga kita bisa melakukan praktikum ergonomi khususnya tentang antropometri. Wajib ini namanya kursi antropometri. Jadi bisa digunakan untuk, ini bisa di-adjust ya, tingginya bisa di-adjust, bisa digunakan untuk mengukur tinggi orang, nanti kursinya bisa diputar, ya, kursinya bisa diputar, kemudian bisa digunakan untuk mengukur tinggi orang, ya, tinggi orang posisi normal atau posisi berdiri tegak, kemudian ada posisi duduk, ya, jadi nanti pengukuran dimensi tubuh itu ada beberapa yang dia dilakukan baik dalam keadaan berdiri atau duduk. Misalnya dimensi tinggi mata duduk, tinggi mata berdiri, dan sebagainya. Kemudian ini adalah meteran ya, meteran, dan ini timbangan. Nah, ini namanya antropometer. Nah, jadi kalau kita mau mengukur lebar bahu, jangan pakai meteran, which is not accurate. Oke, nah, gunakan antropometer. Tapi kalau di tukang jahit, ya Anda jangan minta pakai alat ini. Unrealistik lah. Ini standar. Ini standar pengukuran antropometri adalah menggunakan alat antropometri. Kemudian untuk mengukur apa ini? Lebar lingkar kepala. Kira-kira untuk merancang apa? Lingkar kepala. Kopiah, Bu, kopiah. Kopiah lek soromen. Hah? Biasanya bayi itu. Bayi ki dudu bayi ki arek gede. Ayo kira-kira buat rancang apa? Topi, Bu. Topi, Bu. Helm juga. SNI. Helm. Nah, topi kan nggak perlu SNI kan? Tapi kan SNI itu dari mana? Standar Nasional Indonesia kok helm salah satunya kan ukurannya dan sebagainya. Nah, dia memperoleh dari mana? Apakah dia mengira-ngira? Tentu dia akan mendasarkan pada data antropometri. Oke. Kemudian ini adalah goniometer. Kemudian ini kaliper. Mirip antropometer itu isinya macam-macam sih. Ini tadi adalah masuk dalam antropometer ini ya. Kemudian ini untuk mengukur, saya sendiri nggak pakai ini ya. Jadi pengukuran ini pada saat saya praktikum dan saat saya mengajar dulu juga
jarang ya kita menggunakan ini. Karena kalau dituruti, nggak selesai sebulan mungkin praktikum kalau semua dimensi tubuh diukur untuk semua populasi. Seperti itu ya. Nah, biasanya kan kita ambil yang penting-penting. Untung ini nggak ada ngukur kemancungan ya. Banyak yang nggak lolos ini pasti, termasuk saya. Kemudian yang ke-8, metode perancangan berbasis antropometri. Tadi kan alatnya sudah saya tunjukkan. Kita olah data. Itulah mengapa Anda, untungnya kan sudah belajar. Uji normal, seragam, kecukupan, persentil. Kembali lagi, yang 3 ini sudah dipelajari kemarin di pengukuran waktu. Dejavu ya, jadi Anda tinggal mengurang. Kemudian visualisasi rancangan. Oke, Anda engineer. Nah, engineer itu ya biasanya dekat-dekat dengan gambar. Ya, katakan dengan gambar. That's perbedaannya dengan ilmu lain, ergonomi yang dikaji di lain adalah Anda itu bisa memvisualisasikan rancangan Anda. Jadi kalau misalkan Anda merancang area kerja yang perlu Anda gambar. Beserta dengan kira-kira gambar manusianya. Nah, gambarnya kalau zaman dulu ya manual, tapi zaman sekarang, zaman saya sudah bisa mulai pakai AutoCAD. Enggak tahu kalau zaman sekarang pakai, atau minimal pakai Visio, dan sebagainya. Anda belajar AutoCAD tidak? Nggih, Bu. Belajar ya? Masih ya? 2 dimensi, Bu, tapi lupa. Hah? 2 dimensi, menggambar teknik ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10, lalu kita analisis hasil rancangannya. Nah, ini contoh dimensi tubuh yang diukur. Nah, kalau Allah mengizinkan dan memang ada, nanti praktikum kita ini adalah mengukur ini semua dimensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak sekali ini. Nah, ini bayangkan satu kelas ada satu angkatan ada 50-an anak. 50 anak itu semua harus diukur. Karena memang standarnya satu kelas itu satu angkatan diukur data antropometrinya. Yang pertama adalah apa ini? Tinggi badan, kemudian tinggi mata berdiri, kemudian ini tinggi bahu berdiri, kemudian tinggi pinggang berdiri. Saya nggak kelihatan ini tinggal nomor 4, nomor 7 nanti dari ujung jari berdiri dan sebagainya. Kemudian posisi duduk. Posisi duduk dengan tangan, posisi tangan seperti ini. Ini diukur semua. Kemudian juga ada panjang telapak tangan ya, mulai dari ujung ini untuk perancangan misalkan sarung tangan ya, untuk perancangan sarung tangan aplikasinya. Mulai palm, jadi mulai dari pangkal lengan sampai ujung jari telunjuk. Kemudian ini pengukuran lingkar kepala ya, baik dari sisi depan sampai belakang, kemudian juga sampingnya dan sebagainya. Oke, kalau praktikum antropometri semua dipakai. Tapi kalau Anda ingin merancang suatu desain, Anda cukup menggunakan dimensi tubuh. Anda cukup mengukur dimensi tubuh yang diperlukan. Kalau sekarang Anda mau kerja praktek atau Anda mau tugas akhir merancang produk, Anda nggak perlu melakukan pengukuran antropometri lagi kalau menurut saya. Karena Perhimpunan Ergonomi Indonesia itu sudah memiliki data antropometri orang Indonesia. Anda tinggal masuk ke webnya. Dulu saya pernah bagi ke siapa? Hamzah, ya mungkin Hamzah bisa ngomong sama teman-temannya. Linknya, kalau enggak ini saya carikan. Link web untuk Anda tahu data antropometri orang Indonesia. Dan Anda bisa menggunakan itu untuk melakukan perancangan. Nah, ini kan bisa untuk tugas akhir dan sebagainya. Sudah sangat cukup, Anda tinggal menyesuaikan. Khususnya kalau Anda yang punya kemampuan sedikit menggambar ya, memvisualisasikan rancangan sangat bagus, dan saya lihat belum ada di Komarudin dari teknik industri yang melakukan tugas akhir menggunakan basis pengukuran antropometri. Anda nggak perlu ngambil data lagi. Anda tinggal ambil dimensi tubuh dari websitenya PI. Oke ya, di sini ada pengukuran antropometri statis, contoh untuk posisi berdiri. Ini cara mengukurnya. Nah, ini saya nanti yang ngajarkan sama asisten misalnya seperti itu. Ini nanti aja lah kalau pas praktikum, tapi ini adalah ketentuannya ya, ini standar ya, cara pengukurannya ini adalah memang standar dari seluruh dunia, itu diharapkan sama. Sehingga kenapa? Karena kalau cara mengukurnya standar, maka
dimensinya akan comparable, akan bisa dibandingkan. Kita akan bisa menyusun data antropometris seluruh penduduk di dunia. Kemudian ini contoh posisi duduk dan selanjutnya. Nah, lalu aplikasinya bagaimana? Aplikasinya adalah operasi industri, misalnya ya untuk dimensi stasiun kerja operator duduk. Nah, dalam perancangan stasiun kerja duduk, tinggi meja kerja yang disarankan adalah sekitar 2 inci di bawah siku. Anda konversi dulu inci ke senti. Kemudian untuk menentukan area kerja pada stasiun kerja duduk terdapat 2 metode yang biasanya digunakan metode Farley dan Squires. Saya ketinggalan ya menyebutkan metodenya apa. Mungkin Anda bisa googling sendiri karena bergantung untuk pelajarinya lebih lanjut nggak susah kok. Kalau nanti sudah googling terus ternyata nggak paham bisa didiskusikan dengan saya. Jadi stasiun kerja duduk, perhatikan yang sebelah kiri ini menurut Anda ergonomis nggak? Yang orang kerja di pabrik ini. Secara penampakan ini ergonomis nggak? Tidak. Kenapa? Bu. Kakinya menyilang. Kaki menyilang kaitannya sama anu kerja kenapa? Ayo, kenapa kakinya menyilang? Ayo, kakinya menyilang kenapa? Bosan, Bu. Biar nyaman. Nyaman aja. Terus posisi punggungnya agak membungkuk itu, Bu. Nah, sebabnya apa? Nyaman. Kenapa kaki dia Nyaman, Bu. menyilang dan punggung dia membungkuk? Mejanya kurang tinggi. Meja kurang Mejanya tinggi kurang ataupun kursinya itu kurang turun, Bu. Kurang turun. Ini yang jawab siapa ini? Pak Aris, Bu. Pak Aris belum mengumpulkan tugas anu ya? Iya, Bu. UTS belum mengumpulkan? Belum, Bu. Lah kok nggak mengumpulkan? Siapa secepatnya, Bu? Terlambat. Oke. Nah, oke ya, benar bahwa ini posisi dia memang tidak ergonomis ya. Karena benar tinggi meja kurang tinggi, tapi mungkin untuk mendesain meja yang agak tinggi repot ya. Nah, ya nggak tahu. Tapi memang benar dia ini tidak. Makanya dia kakinya disilangkan. Kalau kakinya di posisi lurus standar, kan kena meja, Bu. penerusan kena bawahnya ini, kena apa namanya? Iya, kena bawahnya Dan itu meja. akan tidak Meja nyaman mesin. buat dia. Membungkuk ini adalah salah satu tanda tidak nyaman. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang musculoskeletal disorder. Ya, kemudian ini juga ini kursinya sudah cukup ya, sebenarnya cukup nyaman untuk office work itu memang seharusnya kursinya seperti ini, tapi tidak semua perusahaan di Indonesia, bahkan di Komarudin sendiri pun juga tidak ada yang seperti ini, kecuali Pak Rektor, yang kursinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, data antropometri yang dibutuhkan umumnya, ini ya, tinggi tebal tubuh, tinggi popliteal. Popliteal itu belakangnya siku, lutut, sorry. Dan selanjutnya, kemudian untuk stasiun operator berdiri, oke ya, pada dasarnya posisi berdiri untuk operator tidak begitu disukai, tetapi sering diperlukan. Hal ini terutama untuk pekerjaan penanganan yang sering untuk objek yang berat, jangkauan yang sering dilakukan, mobilitas untuk bergerak di sekitar stasiun kerja. Secara ergonomis tidak disarankan melakukan pekerjaan dengan berdiri kecuali diselingi banyak istirahat, break, atau dikombinasi dengan duduk, pekerjaan yang bersifat duduk. Nah, tapi saya tahu di beberapa mahasiswa itu pernah cerita sama saya, mereka bekerja di bagian produksi yang mengharuskan mereka berdiri selama 1 hari jam kerja. Benarkah itu? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar ya. Benar. Nah, Iya. resikonya ini akan Anda terima tidak sekarang atau 2 tahun lagi, tapi mungkin 5-10 tahun. Nah, pas nanti Anda punya anak sudah nggak kuat gendong. Akibat apa? Akibat efek yang ditimbulkan dari kelelahan pada tulang rangka Anda, akumulasi berdiri selama bertahun-tahun. Sama satu hari kerja full yang dilakukan selama bertahun-tahun.
Jadi memang sebaiknya carilah pekerjaan yang tidak banyak berdiri jika memungkinkan. Ya. Kalau kemudian yang selanjutnya macet. Data yang dibutuhkan umumnya tinggi bahu, tinggi siku, tinggi mata, dan tinggi tubuh. Kira-kira tinggi tubuh yang dibutuhkan di sini tinggi tubuh tegak atau tinggi tubuh normal? Karena pengukuran antropometri untuk tinggi tubuh ini ada dua. Ada tinggi tubuh tegak, ada tinggi tubuh normal. Yang dibutuhkan apa? Normal, Bu. Normal, betul. Ya. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan karena penerapan dari data perkuliahan perancangan berbasis antropometri ini kita ke praktikum. Jadi di praktikum itu nanti selain Anda melakukan pengukuran, saya akan memberikan tugas Anda untuk merancang suatu stasiun kerja atau mungkin peralatan berdasarkan data yang diperoleh selama praktikum, ya kan? Nah, kemudian Anda visualisasikan. Nah, caranya datanya apa? Dari data mentah yang diperoleh itu tidak bisa langsung digunakan. Seperti tadi, Anda mengumpulkan data 100 orang, mau merancang tinggi pintu, ketemu 90, Anda mau menggunakan persentil 95, oke? Bukan berat, kalau Anda urutkan, ternyata persentil 95 itu, tingginya masuk ke 185, misalkan ya, karena 185, katakanlah seperti itu. Lalu Anda memutuskan untuk merancang pintu dengan tinggi 185, tidak seperti itu. Oke ya, tidak seperti itu. Jadi nanti masih ditambahkan dengan penyesuaian. Jadi ada kelonggaran, macam kita pengukuran waktu baku dan juga sampling. Jadi nanti ada kelonggaran-kelonggaran yang diperlukan sebelum menjadikan dimensinya itu fix. Makanya kalau di tukang jahit kan juga sama seperti itu kan. Dia akan menambahkan dengan bukan berdasarkan lingkar dada hasil orang yang diukur, pasti dia akan tambahkan biasanya berapa senti. Nah, biasanya seperti itu. Dan data mentah pun juga tidak bisa langsung dicari persentil. Ingat, Anda harus melakukan uji kenormalan dulu. Datanya normal tidak. Kalau tidak normal, berarti Anda harus ambil data lagi. Atau dipaksa untuk normal, seperti tugas saya, karena memang nggak memungkinkan untuk ambil data lagi. Tapi pada prinsipnya harus dinormalkan terlebih dahulu. Secara umum, kalau kita mengukur dimensi tubuh dengan jumlah sampel itu sekitar 50, di atas 50, biasanya datanya akan berdistribusi normal. Karena orang yang mungkin, maaf ya, mungkin seperti Intan itu kan tidak akan banyak dalam suatu populasi seperti itu. Oke, setelah uji normal, kemudian uji keseragaman, prosesnya sama dengan kita pengukuran waktu baku itu. Kemudian selanjutnya uji kecukupan, baru kita tentukan persentilnya, persentil mana yang mau dipakai, kita berikan kelonggaran, ketemu dimensinya, kita rancang yang dibutuhkan. Itu yang bisa saya sampaikan, seharusnya bersambung ke fisiologi, tapi waktu tidak memungkinkan ya, karena fisiologi nanti akan banyak sekali hitung-hitungannya. Saya akan banyak menghitung di fisiologi, karena fisiologi jarang dilakukan praktikum di lab. Itu ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Apakah penjelasan saya bisa memberikan gambaran pada Anda bahwa kegunaan antropometri seperti apa? Insya Allah. Bisa ya. Saya harap ini bisa jadi ide untuk Anda nanti tugas akhir. Datanya sudah ada kok. Anda tinggal mengimplementasikan, Anda merancang apa? Misalkan begini, misalnya begini, yang kerja praktek ya, saya kasih ide. Yang kerja praktek, gimana? Bagaimana? Misalkan begini, pada saat kerja praktek Anda menemukan, oh meja kerjanya kok terlalu pendek, seperti itu. Saya mau merancang perbaikan lah dengan
saya modifikasi sedemikian rupa, saya akan buatkan dia meja kerja yang lebih baru. Nah, Anda rancang meja kerja yang baru berdasarkan prinsip antropometri. Datanya tinggal Anda ambil. Kalau itu mau digunakan di pekerja tersebut, ya Anda menggunakan data pekerja yang di situ, atau bisa menggunakan data antropometri orang Indonesia yang sudah ada tersedia di web Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Buatan, Bu. Sudah tidak ada ya. Oke, semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.